Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pendidik Muda Indonesia. Semoga Bapak Ibu tetap sehat-sehat selalu ya. Oke, kali ini channel Pendidik Muda Indonesia akan membahas tentang pokok-pokok kebijakan rancangan Permendikbud tentang petunjuk teknis BOS tahun 2021. Jadi ini masih rancangan terkait Juknis BOS 2021, di mana di dalam Juknis ini terdapat beberapa perubahan dari Juknis BOS tahun 2020. Apa saja perubahannya? Mari kita simak bersama-sama. Oke, jadi ada 9 pokok kebijakan pada rancangan BOS tahun 2021. Yang pertama adalah tujuan BOS, syarat dan kriteria penerima BOS, penetapan sekolah penerima, satuan biaya BOS, penggunaan dana BOS, pelaporan, pengembalian dana, sisa dana, dan sanksi. Kita mulai dari tujuan BOS. Tujuan BOS ini tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya ya, tetap untuk membantu biaya operasional, pemerataan akses, dan meningkatkan mutu. Syarat dan kriteria penerima BOS ini ada beberapa perubahan. Yang pertama, mengisi dan melakukan pemutahiran Dapodik ini masih sama ya, tidak berubah. Yang kedua, NPSN, jadi sekolah harus punya NPSN yang terdapat pada Dapodik ini juga tidak berubah. Memiliki izin penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan masyarakat yang terdata pada Dapodik. Itu bedanya. Kalau 2020 berizin operasional yang berlaku bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik. Terus perubahannya lagi, sekolah harus memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir saat cut off tahun 2020. Cut off Dapodik ya, bukan satuan pendidikan kerjasama. Ini tidak berubah di RPM Juknis BOS 2021. Nah, ini ada catatan untuk poin keempat yang dikecualikan bagi sekolah terintegrasi SATAP, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMP, dan sekolah yang berada di daerah khusus yang ditetapkan kementerian dan sekolah yang diselenggarakan oleh BMDA yang berada di wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain, dikecualikan ya. Nah, poin kedua, apabila jumlah peserta didik pada satuan pendidikan seperti pada nomor 1 kurang dari 60, maka besaran dana BOS diberikan sebesar 60 peserta didik. Ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana jumlah penerimaan BOS ditentukan dengan jumlah siswanya. Kalau sekarang ada BOS minimal, kembali lagi seperti tahun sebelumnya ya. Ini sangat membantu sekolah-sekolah yang dengan murid atau jumlah peserta didik yang mudah, ini sangat membantu sekali. Penetapan sekolah penerima. Penetapan sekolah penerima dana BOS reguler ditetapkan setiap tahun pelajaran berdasarkan data pada Dapodik per tanggal 31 Agustus ya, cut off Dapodik. Satuan biaya BOS ini mengalami perubahan ya. Jadi satuan biaya BOS tahun 2021 ditetapkan oleh Menteri berdasarkan indeks kemahalan konstruksi IKK dan indeks prestasi didik IPD. Tentang dan sebaran satuan biaya BOS reguler tahun 2021. Jadi untuk SD ini paling rendah adalah 900.000 per siswa, paling tinggi adalah 1.960.000. SMP 1.100.000, paling tinggi 2.480.000. Jadi sekolah di daerah terkecil ini mungkin akan dapat BOS per siswanya 1.960.000. SMA pun begitu, 1.500.000 sampai dengan 3.470.000. SMK SLB yang paling besar ya, 3.500.000 sampai dengan 7.940.000. Rentang dan sebaran satuan biaya BOS reguler tahun 2021. Jadi untuk SD tetap ada 137 yang memperoleh BOS tetap yaitu 900.000 ya per siswa, seperti Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Bandung. Nah, nanti mungkin akan muncul kabupaten yang masuk dalam kategori tetap yang mana.
Untuk yang lebih dari 900.000 sampai 1 juta ini ada 240 kabupaten untuk SD ya, dan seterusnya. Dan untuk yang maksimal, bos maksimal tadi ya, mendapatkan bos paling besar yaitu Kabupaten Intan Jaya, karena terpencil ya 3T, dapat yang paling banyak gitu ya. Mekanisme penyaluran ya, RKUN Kementerian melakukan menyalurkan dana BOS ke satuan pendidikan dalam 3 kali tahapan. Seperti tahun kemarin tidak boleh perubahan, dana BOS langsung diterima langsung di sekolah. Yang ketiga, 12 komponen penggunaan dana BOS reguler ini tidak mengalami perubahan ya. Nomor 1, untuk penerimaan peserta baru, kegiatan asesmen evaluasi pembelajaran, langganan daya dan jasa. Seperti ini ya, pengembangan perpustakaan, administrasi sekolah, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler, pengembangan profesi pendidikan, dan pembayaran honorer tidak mengalami perubahan. Prinsip penggunaan dana BOS yang pertama, mendukung konsep merdeka belajar. Ini seperti yang digaungkan oleh pemerintah, bersifat tidak kaku dan mengikat. Jadi tidak kaku, tidak ditentukan kuantitas dan kualitasnya, tidak ditentukan presentasinya, jadi boleh untuk belanja apa saja. Pengelolaan seperti yang terkatur dalam 12 komponen penggunaan dana BOS reguler. Pengelolaan berdasarkan manajemen berbasis sekolah. Jadi sekolah diberikan fleksibilitas terhadap penggunaan sumber daya dana, informasi, dan pengetahuan untuk berinovasi, berkreativitas secara ramah. Pelaporan ya, untuk pelaporan penggunaan dana dan sanksi. Jadi pelaporan ada 3 tahap pelaporan. Tahap 1 menjadi persyaratan penyaluran tahap 3 tahun berjalan. Tahap 2 menjadi persyaratan penyaluran tahap 1 pengembalian dana. Pengembalian dana BOS reguler terutama bagi sekolah dengan ketentuan sekolah yang menolak dana BOS reguler setelah dana BOS reguler disebutkan sekolah tutup atau manajemen ya. Sanksi sekolah yang ditetapkan penerima BOS reguler atau tidak penerima BOS, maka bagi sekolah yang disebut oleh biaya operasional menjadi tanggung jawab pemerintah. Bagi sekolah yang disebut masalah biaya operasional menjadi tanggung jawab pada sisa penggunaan anggaran. Dalam hal terdapat sisa dana BOS reguler tahun 2010 yang pada sekolah maka sisa dana BOS reguler tetap digunakan oleh sekolah dengan ketentuan telah dicatatkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan petunjuk teknis BOS reguler tahun 2020. Oke, terima kasih. Itu adalah juknis yang merupakan juknis BOS tahun 2020. Semoga mendapat yang nanti akan ditulis nasional dan semoga BOS yang ajaib sudah mulai terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel kami menjadi orang yang bisa agar kami tetap bisa memberikan informasi semuanya. Terima kasih.